Ada politik panggung depan, ada politik panggung Panggung belakang, belakang. kan gitu loh. Oke, Panggung iya. panggung depannya boleh semua orang ngisi, Aha, tapi panggung mhm, belakangnya tidak semua orang mampu, gitu loh. Nah, iya. politik panggung belakang inilah yang sebenarnya menentukan. Ya, dulu ruang kita untuk bersuara itu di jalanan, Ya, ya. Sekarang jalanan itu dipindahkan ke medsos. situasi yang kita rasakan dulu dengan situasi sekarang kan oleh audiens. Mhm. Masyarakat itu kan tidak Tantangannya beda udah. tidak Mhm, mhm. sepertinya tidak langsung menyentuh, kecuali bagi kita-kita yang masih Iya, iya, iya. punya hubungan dan, punya rasa yang sama ketika saat itu. Ya, nanti kita akan memperdalam lagi ke fenomena pemilu kita, politik kita hari ini. Tapi sebelum itu, eee, dulu waktu kita masih, aktif di pergerakan, sebenarnya dulu apa mimpi-mimpi Bung Sarbini untuk Indonesia kita ke depan? Ya kenapa kita ingin bangun demokrasi dan sistem demokrasi yang baik. Mhm. Artinya semua anak bangsa itu punya peluang dan ruang yang sama, Oke, kan gitu ya, loh kan. equal ya, Iya semua sama, equal, ya. jadi itu yang kita harapkan. Mhm. Artinya secara ekonomi kita bisa siapapun bisa ikut, Ya, eee, ya, terlibat dalam ya, pembangunan ekonomi kan gitu, bahkan dalam dunia usaha juga ya, bisa diberi terlibat kan ruang yang gitu. sama, ya. Pendidikan juga bisa lebih baik kan gitu Mhm, loh kan gitu. mhm. Dan di ruang politik pun bisa lebih terbuka, buat, teman-teman gitu loh yang dalam tanda kutip tidak melihat kelasnya gitu, tapi Ya, semua orang yang memang mau berkiprah di politik ya ruangnya sama. ya, Harapannya kan begitu kan gitu loh. ya. Jadi demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mhm. Dan harapannya kalau itu terbangun kan efek langsungnya yang dirasakan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Kan harapannya Ya, begitu. ya, itu Karena mimpi kita dulu lah ya, ya ya. tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang Mhm, efeknya itu tidak ada sama sekali. Jadi ya, kita cuma hanya sebagai penonton dari penonton, pembangunan yang mhm, ada di Indonesia. mhm, Harapannya sih begitu dulu. iya. Nah, kita punya mimpi dulu ya. Kenapa kita mensubkontrakkan mimpi-mimpi kita ke orang lain? Kenapa bukan kita sendiri? Misalnya Bung Sarbini masuk ke lingkaran kekuasaan, menjadi DPR kah? Atau elit partai lah misalnya. Ya memang sebagian kita, ya termasuk saya pernah berikhtiar ya, Mhm, berikhtiar ke wilayah-wilayah itu kan gitu loh. Namun lagi-lagi, eee, ternyata memang ya ada yang teman-teman boleh katakan lolos dari lubang jarum lubang jarum, iya, gitu. Tapi iya, sebagian juga masih berikhtiar. Karena mhm, ya ternyata dalam demokrasi terbuka, demokrasi langsung ini iya, ternyata juga tidak hanya kompetensi, tidak hanya mhm, kemampuan pribadi, iya, gitu ya. Kalau istilah kita tidak hanya visi misi itu gitu, iya, tapi gizi apa, juga. gizi juga harus ada. Nah Iya, ini iya. ketika menyangkut gizi banyak aktivis ya mohon Artinya yang maaf kedodoran di situ terkendala, ya? kedodoran di situ. Iya, Kecuali memang yang punya orang tua atau lingkaran keluarganya cukup punya. iya, iya, Tapi ya iya, sebagian besar ya yang terlibat banyak, tapi ya yang iya, masuk boleh katakan ya masih sedikit lah kalau menurut mhm. saya. Bukan tidak berikhtiar, tapi Dan memang ruang iya. itu membuat kita juga ternyata tidak mudah gitu loh. Dan itu dengan sendirinya membuktikan bahwa ongkos politik kita mahal ternyata, Ya, sangat mahal ya. Eee, dengan terpaksa beberapa kawan misalnya melakukan, vote buying ya, semacam money politik begitu, serangan fajar dan lain-lain itu betapa mahal ongkos kita untuk berpolitik. ya lagi-lagi kan begitu. Jadi ya di bawah alam sadar mungkin kalau saya menilainya ada sistem feudalistiknya model begitu. Mhm, iya, Jadi ya orang kalau di Papua itu kan ada sistem noken ya, noken, kan iya, gitu loh. iya, Ya kalau di wilayah karena sistem feudal ada semi noken lah. iya, Jadi tergantung kita megang pimpinan atau tokoh masyarakat siapa gitu loh. mhm, Nah nanti dia yang mengarahkan ke siapa kan gitu loh. iya, Itu masih ada mhm, begitunya kan gitu loh. Jadi sehingga sementara ketika untuk mengarahkan itu kan butuh effort yang tidak kecil. betul, Dan iya, itu iya, problem buat sebagian iya. besar aktivis ya, gitu Nah, loh. Makanya kalau istilah saya, ada politik panggung depan, ada politik panggung panggung belakang, belakang. kan gitu loh. Oke, Panggung iya. panggung depannya boleh semua orang ngisi, Aha, tapi panggung mhm, belakangnya tidak semua orang mampu, gitu loh. Nah, iya. politik panggung belakang inilah yang sebenarnya menentukan, Oke, gitu loh, bukan iya, panggung depan.
Ya kalau bicara sosialisasi, kita berdialog sama rakyat gitu, berkomunikasi Aha, gitu loh. Wah, aha, itu jagoan semua para aktivis kan. Tapi panggung ya, belakangnya nggak cukup. ya. Ini yang membuat terjadi di kita ya. Dan ya kalau saya melihat potret hari ini masih begitu. Antara panggung depan sama panggung belakang berbeda kan Oke, gitu. jadi di panggung belakang ini kebanyakan para aktivis kawan-kawan kita dulu. Panggung Iya, depan Mbak, kawan-kawan, panggung belakang bukan. panggung belakang ini siapa nih kira-kira? Ya ini elit-elit macam-macam Yang lebih punya modal, yang kapital. punya segalanya, modal politik dan modal ekonomi. Panggung Oke, belakang ini kan gitu. oke. Kalau panggung depan ya kita bisa berkiprah di panggung depan, tapi tidak di Ya. panggung belakang kan gitu. Nah kan kalau dalam teori politik ya, eh, kekuasaan itu bukan bicara soal jabatan, tapi bicara soal pengaruh. Ya. Oke, mungkin kita tidak menjabat di posisi apapun, tetapi kita masih bisa punya pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Ya. Nah, menurut Bung Sarbini, teman-teman ada di posisi itu enggak? Artinya teman-teman 98 aktivis dulu itu sekarang masih punya pengaruh tidak untuk bisa mempengaruhi arah politik kita yang lebih baik? Mungkin energinya tidak seperti dulu ya, karena ada Mhm, mhm. keterbatasan teman-teman, Iya, ada keterbatasan umur, ada keterbatasan tanggung jawab ya hari ini iya. teman-teman. Kalau membangun kesadaran juga, kalau membangun kesadaran masih masih mungkin, masih bisa. Tapi ruangnya kan sudah berbeda. Mhm. Hari ini kan semua akses informasi bisa dibuka di media sosial kan gitu. Iya, Semua media bisa iya, dibaca, semua orang bisa iya, mengakses informasi itu, iya, apapun yang iya. dicari hari ini kan, 24 jam kita bisa 24 jam kan mengakses gitu. update Tapi apapun ya. dalam konteks ideologi kan nggak bisa diakses di situ kan Hmm. gitu. Nah ruang-ruang kita masih ya para aktivis itu ya ruang-ruang terbatas masih melakukan itu gitu. Tapi kalau ruang-ruang besar ada keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh teman-teman. Apa itu misalnya keterbatasannya? Ya, satu tadi kalau kita mau besar, kita harus punya porsi di kekuasaan yang cukup besar besar Oh, juga. oke, iya, iya, Nah, ya untuk merebut di situ kan tidak sederhana iya, juga kan gitu loh. betul. Nah, banyak Mhm. teman-teman ya terpental dari situ. Yang Iya, berjuang sampai hari ini masih iya, semangat itu cukup tinggi kan. Tapi tadi itu, karena tadi itu pengaruh antara pengaruh kita mendorong dari apa namanya partisipasi publik ke dalam mhm. dengan merubah dari dalam itu kan ya sebagian teman berpikir ya efektif dari dalam, kalau kita punya di Ya, dalam, kan ya, bisa lebih cepat kan gitu. mhm. Artinya visi misi kita bisa jawantahkan di situ, Betul, kan iya, untuk melakukan perubahan yang lebih baik, karena tanda mhm. tangan ada di tangan kita kan gitu loh. Betul, Tapi kalau dari iya, iya, luar kita menunggu tanda tangan dari dalam kan, ya iya, kalau mau, kalau iya, enggak ya kita ya akhirnya modal terus begitu. Nah, memang ya kena faktor keterbatasan usia dan faktor energi tadi iya, harus iya, membangun kesadaran. mhm. Dan kesadaran-kesadaran sekarang kan tidak boleh dikatakan tidak sesemarak dulu ya, karena memang Betul, orang iya, boleh dikatakan merasa, ya saya bisa ngomong di Facebook, bisa ngomong di Instagram, bisa ngomong di Twitter, selesai, mhm. Iya, gitu loh. Kalau dulu iya. kan nggak bisa. Ya, dulu ruang kita untuk bersuara itu di jalanan. Ya, Ya. Sekarang jalanan itu dipindahkan ke medsos. Ya, jadi orang bisa berteriak, bisa berpendapat apapun ya. Tetapi yang saya lihat, yang terjadi itu yang kita dengar itu noise ya, bukan voice ya. Artinya kejernihan dari suara-suara yang menyampaikan gagasan. Misalnya kelompok-kelompok budayawan kemarin berkumpul di Rembang ya untuk mengkritisi situasi yang sekarang ya. Ada Gunawan Muhammad, ada Gusmus misalnya ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain ya. Nah, meskipun mereka bukan orang-orang yang menjabat di kekuasaan, tetapi mereka ini juga punya punya pengaruh ya untuk menjernihkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ya. Nah, menurut saya eh, aktivis 98 itu juga bisa mengambil peran di situ. Ikut tergabung dengan kelompok budayawan misalnya, para tokoh-tokoh bangsa, guru-guru bangsa untuk juga menyuarakan hal yang sama. Nah, menurut Bung Sarbini kita masih masih ada ruang kan untuk itu. saya pikir masih dan masih cukup Masih cukup besar ya. luas lah ruang, Iya, ruang kita di makanya situ. teman-teman yang boleh dikatakan menjadi akademisi ya, Mhm. aktif di NGO sampai hari ini, ya
terus melakukan itu ya. Iya. Bermayoritas saya perhatikan beberapa pengamat kan gitu, kayak Bung Rai segala macam Iya, masih iya. melakukan hal-hal seperti itu cukup banyak lah yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengkritisi itu kan. Iya, iya. Tapi memang ya karena situasinya mungkin berbeda kan gitu loh. Karena tadi tuh sepertinya kan situasi yang kita rasakan dulu dengan situasi sekarang kan oleh audiens. Masyarakat itu kan tidak Tantangannya beda udah. beda kan gitu. Konektivitasnya itu sepertinya tidak nyambung kan gitu karena mereka tidak merasakan kan gitu loh. Nah, akhirnya ya apa yang diomongkan para guru bangsal atau para tokoh-tokoh itu sepertinya tidak langsung menyentuh kecuali bagi kita-kita yang masih Iya, iya. yang masih punya hubungan dan punya rasa yang sama ketika saat itu gitu. Oke. Oke, nanti kita akan kulik lagi lebih dalam di sesi berikutnya. Sekarang institusi mana yang dipercaya oleh rakyat? Partai politik sebagai instrumen demokrasi yang akan membuat rangkap undang-undang, termasuk juga membangun konstitusi kan Iya, gitu loh kan. iya. Ini harus juga fair. Ya pemilu ya panggung depan, rakyat boleh memilih, tapi kan sajian menunya sudah disiapin. Kita nggak bisa memilih menu yang kita suka. Iya. Jadi instrumen demokrasinya salah satunya partai politik dan elit harus banyak hadir nih. Jangan sistem ini diacak-acak, dirubah menurut seleranya, yang kemudian hari ini akan berdampak pada substansi demokrasi yang kita Iya. harapkan, Iya. sebagaimana kita menghujat dulu demokrasi Iya. di era Orde Baru.